Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kembali kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka mengkaji, mempelajari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersumber dari Al-Quran dan sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita semua ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, dengan pesan daripada pengurus masjid, insyaallah kita akan kaji kitab Minhajul Muslim. Yang pertama, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas adabun niyah, ya. Karena niat ini adalah sangat penting. Diterima atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Kuat dan tidaknya suatu amalan atau ibadah itu adalah tergantung daripada niatnya. Oleh karena itu, ulama ahli fikih mengatakan bahwa niat adalah salah satu rukun daripada suatu ibadah. Artinya ketika tidak ada niat tidak sah amalan itu. Ya, amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Apa sih adab itu? Ya. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Ya, adab niat, apa adab dan apa niat, ya. Jadi adab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari lafaz adaba ya'dubu adaban, yang artinya itu mendidik. Jadi mendidik itu adalah tidak sama dengan mengajar, ya. Kalau mendidik itu lebih luas. Kalau mengajar itu adalah memberikan ilmu kepada seseorang, itu paling mudah. Tapi ketika mendidik itu adalah menyangkut daripada adab, perilaku, ya. Nah, oleh karena itu kalau di pondok itu lebih ditekankan kepada mendidik, yaitu melatih amalan-amalan tiap hari sehingga menjadi kebiasaan. Sehingga nanti ketika pulang dari pondok nanti sudah terbiasa melaksanakan amalan-amalan, ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu salah satu ulama fikih mengatakan, ya, adab itu apa sih? Adab itu adalah aturan, tata krama, ya, yang bersumber daripada agama. Jadi sumber tata krama aturan itu diambil daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kebiasaan, bukan daripada nenek moyang. Itu adalah adab. Ya. Kemudian apa sih niat itu? Kalau niat adalah berasal dari lafaz nawa yanwi niyatan, yaitu keinginan atau kecenderungan hati menuju sesuatu. Ya, oleh karena itu niat itu bil makna al-qasdu, berkeinginan. Ya, qasdul nati muqarranan bi fi'li, keinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan pengerjaannya. Nah ini, jadi ada niat, ada azam. Kalau niat itu keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu, ya. Nah jadi kalau sampean itu cuma ada angan-angan, punya keinginan, belum melakukan perbuatan, itu bukan niat namanya. Ya, itu masih azam atau hamma, cita-cita. Ya, jangan sampai salah pengertian, kadang-kadang niat belum melaksanakan perbuatan sudah dikatakan niat, itu belum. Ya, ini qasdul lati muqarranan bi fi'lihi, keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu, ya, disertai dengan perbuatan. Itu niat di dalam Islam. Ya, ini yang mengatakan bukan ulun, yang mengatakan adalah ahli fikih. Ya. Kemudian menurut pengarang kitab Minhajul Muslim, al-idaratul mutawajjihatu tujahal fi'li li batigha'i ridha'illah au imtithali amrihi. Jadi niat itu adalah keinginan yang mengarahkan suatu perbuatan, ya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada niat misalnya, Pak, ya, saya ingin berjamaah nanti. Ya. Itu belum niat itu. Kalau di dalam apa itu namanya pengertiannya. Tapi di dalam hati itu harus ada keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Ya. Contoh, ya, misalnya saya nanti maghrib mau sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa, tapi di dalam hati disertai dengan niat yang kuat dalam pengamalannya. Nah, kalau sudah takbir Allahu Akbar, itu sudah niat. Kalau cuma keinginan di dalam hati itu belum niat, nah, itu adalah cita-cita, hamma atau azam. Oleh karena itu dalam Al-Quran, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, apabila punya azam, cita-cita, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka bertakwalah, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah itu ketika punya azam, keinginan, itu sholat 2 rakaat. Nah, kemarin yang saya sampaikan, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, niat, ya. Nah, makanya kalau sudah datang ke masjid, udah Allahu Akbar, nah, itu sudah niat tuh. Karena sudah disertai dengan perbuatan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang Rasulullah ketika takbir itu apa, sejajar dengan bahu, kan, Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang Rasulullah sejajar dengan telinga. Ya, tapi tarjih memutuskan sejajar dengan bahu. Ya. Oleh karena itu di dalam sholat yang menjadi rukun, nah, rukun ini, karena kan niat itu menjadi rukun. Salah satu yang menjadi rukun daripada sholat itu adalah niat. Ya, niat. Kemudian takbir.
Ya, bukan mengangkat tangan, Pak. Kadang-kadang kan seperti ini itu adalah takbir. Ini mengangkat tangan. Ya. Yang menjadi rukun itu adalah takbir Allahu Akbar. Itu yang menjadi rukun. Kalau kita salat tanpa takbir, bi ghairil takbiri, maka itu tidak sah salatnya. Tapi kalau mengangkat tangan bukan merupakan rukun daripada salat. Pas kadang-kadang kita ya belum bisa membedakan, oh ini adalah takbir, enggak Pak, ini mengangkat tangan. Nah, karena kadang-kadang Rasulullah SAW ketika takbir itu berimbai dengan mengangkat Allahu Akbar. Kadang-kadang Rasulullah itu adalah berdahulu mengangkat tangannya Allahu Akbar, ya kan? Kadang-kadang apa itu berdahulu daripada takbirnya Allahu Akbar. Semuanya benar. Makanya kalau kita lihat imam di Masjidil Haram Allahu Akbar kan seperti itu, ya kan? Ya, kalau kita tidak tahu itu akan mudah menyalahkan seperti itu. Nah, semuanya ada sumbernya. Cuma biasanya ya kita di Muhammadiyah ini ada majelis tarjih, dipilih mana yang lebih kuat. Ya. Artinya selain tarjih apakah itu adalah salah, tidak ada yang tapi tarjih memilih yang paling kuat di antara sumber-sumber dalil itu. Ya. Makanya ada kalian kalau melihat salat ada yang tidak mengangkat tangan, Pak, Allahu Akbar seperti ini, tangannya seperti ini aja. Ada aja kalau yang kayak ini. Ada. Nah, oleh karena itu kita harus waspada terhadap niat. Ya. Agar betul-betul niat kita ini lurus karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus mewaspadai betul-betul terhadap niat ini. Ya. Yang pertama adalah waspada sebelum niat. Mari kita luruskan, datang ke majelis ilmi dari rumah ke sini, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah salah awalnya akan salah semua, Pak. Karena apa? Kadang-kadang kita mulai dari rumah lurus kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ketika melakukan itu adalah niatnya itu sudah menyimpang daripada apa sebelumnya kita berangkat dari rumah. Nah, contoh Pak, kita datangi majelis ilmi dari rumah niat kenceng, niat ya disertai perbuatan datang ke masjid, lurus niat. Ya. Tapi kadang-kadang ketika dalam pengamalan perbuatan ini kita bisa menyimpang niat itu. Ya, wah nggak enak kita. Masa pengurus masjid aja nggak datang? Ya kan? Kadang-kadang ada terbelit di dalam diri kita. Masa sih ini kaum masjid tidak ikut pengajian, ikut kajian? Jadi malu karena apa? Karena kaum masjid. Ya. Awalnya benar, tapi di tengah-tengah kadang-kadang tidak benar niatnya. Makanya niat itu tidak mudah. Ya. Kadang-kadang niat salat dari rumah, Allahu Akbar dari rumah. Niat berangkat ke masjid takwa kita. Karena ada ustadz di sebelah kita. Syekh Fer di sini, salatnya dibaik-baiki kita. Berangkat dari rumah lurus niat kita. Salatnya dikeras-kerasi supaya dengar kanan kirinya. Itu sudah salah niat ketika menjalankannya. Bisa juga niat kita itu salah akhir daripada perbuatan atau amalan kita. Makanya waspada di awal niat, waspada ketika melakukan amalan, dan waspada setelah melakukan amalan. Ya, kadang-kadang sudah lurus kita. Ya, dari rumah ikut kajian lurus sudah, sampai datang ke kajian lurus sudah. Setelah itu ya, aku ini kalau nggak di takwa itu kita ini nggak datang, kalau saya nggak datang. Nah, sudah ini Pak, itu disampaikan kepada teman-temannya. Ya, tuh masjid itu kalau saya nggak bangun, nah, kalau saya nggak nyumbang dan sebagainya.
Ya. Termasuk mengisi kajian ini Pak. Dari rumah lurus. Kadang-kadang ketika mengisi kajian seperti ini ingin dihormati. Masa saya mengisi kajian di Taqwa tidak ada yang menghormati saya? Rusak Pak itu amalan kita. Ya makanya hati-hati kalau kita kira hormat. Bagaimana cara menghilanginya? Hormati orang dulu. Supaya kita tidak gila hormat. Lebih baik kita menghormati orang daripada kita dihormati orang. Nah, kata Rasulullah SAW, laisal minna malam yarham shaghirana wala yuwaqir kabirana. Ya, laisa minna, bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Hormati Pak yang lebih tua. Nah, bapak-bapak yang lebih tua. Ya. Jangan dilihat hartanya, kaya-kayaannya, kedudukannya. Karena kita ini salah kadang-kadang apa yang dihormati? Satu, kedudukannya. Dua, kekayaannya. Islam mengajarkan bukan itu. Yang mengajarkan adalah umur Pak yang lebih tua. Apalagi ya yang lebih tua itu punya jasa terhadap kita. Ya. Makanya supaya kita tidak gila hormat, hormati orang. Ya. Ini dalam hati kita ini sibuk untuk menghormati orang saja, bukan minta dihormati. Ya. Nah kadang-kadang terakhir Pak ngisi kajian ini, berangkat dari rumah lurus, mengisi kajian lurus. Ya. Kadang-kadang terakhirnya, masa ngisi itu cuma seitu aja, duh rusak lagi ini Pak, rusak lagi. Ya. Makanya kalau sudah pendakwah, pendai, kalau sudah pikirannya itu Pak, tidak lama, tidak lama. Ya, ada kan yang seperti itu. Masa sih? Padahal, nah, ada kan yang seperti itu. Padahal sumbernya itu masya Allah. Masa sih itu sudah rusak niatnya. Kalau sudah seperti itu, rusak di akhirnya. Ya, oleh karena itu mari kita jaga di awal niat. Yang kedua ketika kita melaksanakan amal. Dan yang kita adalah setelah kita melakukan daripada amalan itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, memang niat itu mudah untuk diucapkan. Ya, mudah diucapkan. Ayo kita niat karena Allah. Yang tahu adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Makanya tidak sedikit ketika kita sebelum mulai kajian marilah kita luruskan ya. Ya, kita datang di sini hanya minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, besok di akhirat amal yang pertama dipertanggungjawabkan itu adalah yang pertama adalah mujahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Main dalam hadis awwalu ma yahasabu bainallah as-salah wa bainan nas ad-dima. Besok amal yang pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah masalah salat. Wa bainan nas, dan urusan manusia dengan manusia adalah masalah dima. Masalah darah, pembunuhan. Ya, makanya besok yang pertama diadili adalah orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditunjukkan balasan-balasannya. Apa kata Allah? Itu balasanmu. Balasan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya dulu di dunia berjihad, membela agamamu. Saya mati di medan perang karena membela agamamu, ya Allah." Kata Allah, kamu bohong. Ya, kamu berperang supaya ya dikatakan orang sebagai pahlawan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menyeret dalam keadaan tertelungkup dan dilemparkan ke neraka. Ini Pak, pentingnya niat Pak. Ya. Kemudian yang kedua, yang hadir, ya Allah, saya di dunia dulu adalah mengajarkan ilmu. Nah, seperti ini.
Ya. Saya ke sana mengajarkan ilmu, ke sini mengajarkan ilmu. Karena mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita kewajiban untuk menyampaikan. Ya Allah, saya dulu di dunia seperti itu, kata kamu bohong. Ya. Kamu mengajarkan ilmu supaya dikatakan orang yang alim. Ya. Supaya masyarakat sekitar mengatakan kamu itu adalah orang alim. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk apa? Menyeret Pak dalam keadaan tertelungkup dan dilemparkan ke neraka. Ya naudzubillah, resikonya niat seperti itu. Ya. Yang ketiga, datang lagi seorang qari, ya Allah, ya kan? Saya di dunia itu kemarin itu adalah membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini semuanya saya lakukan demi Engkau ya Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kamu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran supaya dikatakan jadi qari yang terbaik. Ya. Oleh karena itu Allah membantah dengan kata kadzabta, kamu bohong. Ya. Supaya kamu dihormati, supaya kamu dijadikan qari terbaik, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret dalam keadaan tertelungkup dan dilempar ke neraka. Yang terakhir, datang lagi, ya Allah, saya dulu di dunia berinfak di jalan. Tidak sedikit harta yang saya serahkan untukmu ya Allah. Saya berzakat, saya berinfak. Semuanya saya lakukan hanya minta ridhamu. Kata kamu bohong. Kamu bersedekah supaya dikatakan orang yang dermawan. Maka Allah ya memerintahkan malaikat untuk menyeret dalam keadaan tertelungkup dan dilemparkan ke neraka. Itulah risikonya, ya. Risiko ketika kita niat kita adalah salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ya, adab niat yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita lakukan semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adab niat yang pertama. Allah tidak mau disyirkahkan, diduakan. Oleh karena itu di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Oleh karena itu maunya Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal itu murni mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Pak, tidak mau Allah itu dicampur adukkan, enggak. Makanya dalam Al-Qur'an wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu campur adukan antara hak dan yang batil. Niat karena Allah hak. Niat karena manusia itu adalah batil. Ya. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari mulai sekarang kita perbaiki niat kita. Ya. Yang kemarin belum bisa lurus, oke lah. Mari kita sedikit demi sedikit kita luruskan niat kita. Apapun bentuk amalan itu, baik amalan yang sunnah apalagi yang wajib. Ya. Nah ini kita apresiasi dengan kebijakan Bupati Barito Utara. Ada sholat berjamaah di Rujak. Ya. Oke lah pertama karena Bupati, tidak masalah. Ya. Memang harus begitu. Apa bisa perintah melaksanakan amalan itu langsung baik? Tidak bisa, Pak. Nanti di sana ketika sudah melaksanakan sholat berjamaah, kasih tausiah di situ. Ya, supaya meluruskan niatnya. Selama ulun di sini itu Pak, baru Bupati ini yang menginstruksikan supaya melaksanakan sholat berjamaah. Baik itu di sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Ya. Wah,
Itu sholatnya karena bupati. Kalau bupati ada, banyak yang datang. Kalau nggak ada, oke, nggak apa-apa. Habis itu kasih tausiah, beri kajian di situ supaya diluruskan niatnya. Kalau niat kita lillah, bupati ikut pak, nggak usah mikir bupati, lillah aja karena Allah. Makanya ketika bupati mengajak kepada kebaikan, kemudian seberapa orang mengikutinya, itu bupati mendapatkan pahalanya sebagaimana pahala orang yang melakukan. Ya, makanya kalau punya kekuatan, punya power pak seperti itu, bagus itu pak, mengajak itu. Kalau nggak punya power itu mengajak itu sulit. Jadi bupati, kepala dinas, gampang pak mengajak. Ya, coba misalnya kepala dinas pendidikan Barito Utara, ada musola, semua pegawai apa ya di dinas Barito Utara duhur sholat berjamaah. Oh nggak muat itu pak musola di dinas pendidikan. Nggak muat itu, punya kekuatan. Ya, yang mengajak siapa? Kepala dinas. Kalau 10, 20 dia sholat berjamaah di situ, mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi kepada orang yang melakukan daripada sholat berjamaah. Mari terus kita mengajak, ya, jangan bosan-bosan mengajak teman kita, ayo kita datangi kajian. Ya, mendapatkan pahalanya itu. Ya. Nah sekali nggak mau jangan bosan. Nah, sama aja seperti kita mendidik anak. Ya menyuruh sekali, 2 kali belum mau, nanti bisa yang ketiga kali. Mengajak teman kita, ayo kita, bisa ketiga kali, keempat kalinya nanti. Ya. Kalau memang apa belum mau sudah ya'muruna bil ma'ruf, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajak itu memang ada risikonya. Mengajak itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya. Makanya saya yakin semuanya itu kalau dilaksanakan karena Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang berat akan menjadi ringan. Iya. Yang berat ya kan. Nah oleh karena itu sekali lagi kuat dan tidaknya suatu amalan tergantung daripada niat. Niat mendatangi kajian kalau setengah-setengah lah, nanti datangnya setengah juga dari sini. Coba aja. Ya. Tapi ketika niat kita kuat di dalam hati kita, ya seperti itu. Setengah-setengah juga nanti. Ketika datang ya santai-santai aja, mendengarkan kada, ya setengah-setengah. Sama aja kita perjalanan. Nanti kalau kita kuat nanti ya puasa itu. Ketika kita perjalanan ke Banjar atau ke Jawa, puasa lah kita. Ya nanti kalau kita kuat ya puasa, kalau enggak ya enggak puasa. Yang paling enggak bener di tengah jalan. Ya kan? Walaupun memang kita diperbolehkan tidak puasa kita menjadi ketika safar. Nanti kalau kita di perjalanannya nggak kuat nanti ya makan. Nah kalau memang nanti kuat ya kita lanjut. Kalau sudah niat seperti itu dia cepat makan nanti ujung-ujungnya. Ya makan maksudnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratullahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ini dasarnya niat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sahabat namanya Ummu Qais. Ya. Ayo kita hijrah. Ya. Saya akan menikahi Ummu Qais di Madinah. Ya. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya, faman kana hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu war rasul. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih.
Innamal a'malu binniyat, sehingga sesuatu tergantung niat. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrah karena Allah dan Rasul. Faman kana hijratu lidunya, dan barang siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah karena dunia, au imra'atin yang kehuha, atau wanita yang dinikahinya, fa hijratu ila ma jara minhu, maka hijrahnya di arah yang hijrah. Nah, dalam kisah ini tidak disebutkan siapa sahabat namanya, tapi nama yang wanita yang akan dinikahi adalah Ummu Qais. Ya, makanya diberi nama Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah karena untuk menikahi daripada Ummu Qais. Ya, inilah pentingnya niat. Ya. Nah, ini makanya ya sekali lagi ya, yang pertama adab niat itu adalah ya niat itu semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berupaya melaksanakan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Bahkan amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat karena apa? Lurusnya niat. Sebaliknya amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Contoh Pak, kita datangi majelis ini, atau kita mengaji misalnya, baca Al-Quran, ya adalah amalan akhirat Pak. Tapi ketika salah niat kita karena ingin diperdengarkan, ya karena sum'ah, ya maka menjadi amalan dunia, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mengaji pakai speaker keras kan di luar, mati lampu nggak mau mengaji Pak. Nah, ini tanda-tandanya apa? Nah, ini bahaya niatnya seperti ini. Itu amal akhirat itu, membaca Al-Quran itu. Tapi ketika niat kita adalah supaya didengar oleh manusia, ya sum'ah, riya dan sum'ah, itu menjadi amalan dunia. Tidak ada sedikit pun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bekerja, tapi niatnya apa? Oh iya, saya kerja ini untuk memenuhi kebutuhan daripada anak dan istri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya sebagai suami ya punya kewajiban memenuhi keperluan, kebutuhan daripada keluarga. Ya. Kemudian nyari rezeki yang halal. Itu ibadah. Setiap langkah dina ibadah. Makanya ketika kita bekerja, niatkan dalam diri kita seperti itu. Ya. Amalan akhirat, ngisi kajian ini Pak, kalau niatnya di dalam diri kita itu adalah salah, menjadi amalan dunia. Makanya jangan dikira orang yang mengisi kajian ini lurus semua, wallahu alam ini ya. Belum tentu lurus semua. Bisa jadi yang datang ini lurus, yang mengisi tidak lurus. Belum tentu Pak. Berat itu Pak. Ya. Kadang tadi saya sampaikan awalnya benar, pertengahannya benar, akhirnya enggak benar. Maka niatkan. Ciri-ciri orang yang mengisi kajian karena dunia itu enggak lama Pak. Ya, ada yang lebih tinggi ditinggalnya. Itu ciri-cirinya. Makanya dia kau masjid pun, imam masjid pun niatkan karena Allah. Jangan melihat gaji. Kalaupun diberikan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harus memikir siapa? Pengurus masjid. Pengurus masjid harus memikirkan kaum masjid, imam masjid. Ya. Sehingga apa? Imam masjid, kaum masjid tidak memikirkan bulanannya, yang memikirkan pengurus masjid. Jangan sampai salah niat Pak, kasihan kita. Sudah menjadi kaum masjid, menjadi imam masjid, tak salah niatnya. Makanya ulun di pondok Pak, Ustadz yang punya anak istri dengan yang bujang lain Pak. Ya, yang punya istri itu kita bulanan syahriahnya 3 juta.
Kalau sudah ada ustadz datang nanya syariahnya berapa, oh itu sudah berat tuh Pak. Ya, nggak lama biasanya kalau sudah menanya syariah. Pertama belum datang, Pak berapa bulanannya? Kalau sudah seperti itu serah, nggak usah diteruskan aja. Ya, ya. Nah, itu nggak lama yang seperti itu. Kalau sudah niatnya syariah, ya. Jadi ustadz, oh syariahnya di sana berapa? Oh 5 juta, di sini 4 juta. Oh ditinggal ke sana. Ya, naudzubillah, hati-hati betul niat itu. Ya, jangan sampai nanti kita ya diseret dalam keadaan tertelungkup dan dilemparkan di neraka gara-gara apa? Gara-gara salah niat gitu. Nah ini. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan seperti itu. Ya. Jadi wa innama likulli imri'in mana, dan apa-apa yang dilakukan tergantung pada niatnya. Seberapa jauh apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapatkan. Ya. Awalnya benar, pertengahannya nggak benar, akhirnya dapat pahala di awalnya aja kita. Awalnya benar, pertengahannya benar, akhirnya tidak benar, hancur kita. Adalah yang seperti itu, tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Nah, tapi bolehlah awalnya nggak benar, tapi mari kita luruskan pelan-pelan. Ya, karena niat itu adalah tidak mudah. Ya. Oke, datang awal nggak benar niat kita, tapi sekajian masalah niat kita, luruskan niat kita. Nah, itu ada yang kritik, wah orang yang sholat di bupati itu paling karena bupati. Oke, pertama isi kajian masalah niat, adab niat, insya Allah dia akan meluruskannya. Itu yang akan kuat nanti kalau sudah tertanam di dalam dadanya adab daripada niat. Sudah, kalau sudah lillah itu manusia ngikut Pak. Iya, seorang guru, saya ngajar ini adalah kewajiban. Ada kepala sekolah kah? Ada pengawas kah? Gak peduli kita Pak. Karena apa? Karena kita digaji. Ngajar itu kewajiban. Ya, tidak usah karena si ini. Kalau kita karena Allah, ya, karena yang lain itu ngikut. Tapi kalau seorang guru belum ke situ Pak, ada kepala sekolah rajin dia, apalagi ada pengawas luar biasa, ya. Tapi ketika nggak ada kepala sekolah, nggak pernah ngajar, ya. Makanya mengajar ini adalah suatu kewajiban. Ya, kalau sudah kewajiban karena Allah, niat karena Allah, nah ini Pak, pondasi yang luar biasa dalam diri kita. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ya di dalam hadis yang lain ya 59 hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat daripada qulubikum, hati dan amal perbuatan kalian. Ya, yang dilihat oleh Allah hati Pak. Hati itu apa? Niat. Nah, tidak sedikit Al-Quran dan Al-Hadis yang menyampaikan kepada kita masalah pentingnya niat ini. Ya. Yang dilihat adalah hati atau niatnya. Ya. Kemudian di dalam hadis lain ya, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berkehendak untuk melakukan satu kebaikan meski belum benar-benar mengerjakannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Ya. Besok mendatangi kajian saya. Malam apa? Malam Sabtu. Lihat Pak dalam hati. Ya, falahu ajrun wahidun, satu pahala, satu kebaikan. Ya. Tapi ada niat hendak mendatangi. Kalau cuma niat saja Allah Maha tahu loh. Ah, niat ajalah kita. Keinginan sajalah. Allah tahu itu, Maha tahu hati kita.
Jangan membohongi Allah. Niat tahun depan mau kurban, tapi tidak ada upaya. Itu bukan niat. Bukan niat itu. Kalau niat sudah disertai dengan perbuatan itu niat. Ini bukan ulun yang mengatakan adalah pengarang buku Minhajul Muslim dan fuqaha ahli fikih. Ya, makanya ketika kita besok saya sholat berjamaah subuh nanti bangun. Kok kita tidak terbangun? Itu satu kebaikan Pak, sudah. Ya. Tapi ketika 3:30 bangun, jam berapa ini? 3:30. Guring lagi. Nah, lain lagi gitu. Seharusnya apa? Ada upaya. 3:30 bangun. Menunggu apa? Salat berjamaah. Habis itu datang berjamaah. Ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, baginya 1 sampai 700 kali kebaikan. Bayangkan ini. Makanya kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Bahkan dalam hadis lain, ya, pahala sholat subuh, kata Rasulullah SAW, seandainya tahu pahala sholat subuh dengan berjamaah, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Ya. Jamaah rahimakumullah, ini adalah adab yang pertama. Ya, jadi sekali lagi, ya, niatkan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala, apapun amalannya. Kemudian di dalam hadis lain, Rasulullah SAW menegaskan, an-nasu arba'atun, manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi ilmihi fi manihi fayaqulu rajulun law atani Allahu ta'ala misla ma atahullahu la'alimtu kama amila fahuwa fil akhirati sawa'an. Kata Rasulullah, manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah, akan tetapi lalu dia mengamalkan ilmunya berkenaan dengan hartanya. Lalu ada orang yang berkata, andaikan aku diberi oleh Allah dengan sesuatu seperti yang telah diberikannya kepada orang itu, tentu aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, ini. Jadi ada 4 macam. Yang pertama adalah orang yang diberi harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya itu dibelanjakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita, seandainya saya seperti Sidin itu lah, aku besok akan seperti itu. Kita sama Pak, mendapatkan pahala seperti itu. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang dermawan, dalam hati kita terbenak, aku seandainya kayak Sidin yang banyak harta, dia itu membelanjakan benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku akan seperti itu, mendapat pahala yang sama Pak. Akan tetapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ata'allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yahbitu fi manihi fayaqulu rajulun law atani Allahu misla ma atahu alimtu kama ya'mal fa huwa fil wisri ilman fa huwa yahbitu fi manihi fayaqulu rajulun atani Allah misla ma atahu alimtu kama ya'malu fa huwa fil wisri. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang kedua, orang yang tersebut mendapatkan pahala yang sama. Ada lagi orang yang diberi harta oleh Allah, namun dia tidak diberi ilmu dan dia menggunakan hartanya itu pada jalur yang tidak benar. Ya, lantas ada orang lain mengatakan, seandainya aku diberi Allah seperti apa yang diberikan kepada orang itu, maka aku akan melakukan perbuatan yang serupa dengan apa yang dilakukan. Keduanya mendapat dosa yang sama. Yang kedua lagi, kata Rasulullah SAW, ada orang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, akan tetapi hartanya dibelanjakan secara tidak benar. Ketika kita, saya besok kalau punya seperti Sidin itu, punya harta, akan saya belanjakan seperti orang itu, dia mendapatkan dosanya walaupun dia tidak berbuat. Ini Pak, pentingnya niat. Ya, makanya tidak sedikit orang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, dibelanjakan Pak di arah yang batil, bahkan diberikan kepada perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan karena tidak punya ilmu. Oleh karena itu ketika kita, aku besok kalau punya harta akan seperti itu,
mendapatkan dosa yang sama. Nah, makanya banyak-banyak kita niat yang benar. Nah, setiap ada orang yang misalnya menyumbang masjid, berinfak yang benar, ya saya besok kalau diberi harta seperti itu akan saya berinfak seperti orang itu, mendapatkan pahala seperti orang. Jemaah rahimakumullah, ya mungkin ini saja yang saya sampaikan, ya insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, masih kepada adab niat. Yang kedua, ya, tidak diperbolehkan niat itu, walaupun niat itu ya benar, tapi dalam hal maksiat itu tidak boleh. Contoh, saya niat baik, nyumbang masjid, untuk membangun masjid, nyumbang untuk kegiatan masjid di sini, tapi dari harta yang haram, itu tidak ternilai ibadah. Bahkan kata Rasulullah SAW, berinfak dari harta yang haram itu sama saja mencuci apa itu namanya baju dari air kencing. Kemudian yang ketiga, niat harus disertai dengan amalan. Ya, ini adalah 3 adab niat ketika ya, kita melakukan amalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.